Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar ya pemaparan dari Dr. Trina, Ibu Trina, kemudian juga Prof. Masnun, Prof. Atun juga, dan juga yang terakhir Pak Zul. Nah, saya tidak masuk ke wilayah teknis ya. Saya tidak masuk ke wilayah teknis. Kalau boleh bisa dibilang ini, bisa di display. Oke, jadi presentasi saya itu adalah Indonesiasi dan kematian ya, ilmu sosial, menyegarkan dan roadmap. Jadi adalah sebelum Bapak Ibu ngantuk ya, karena saya terjadi diberi informasi kalau setelah duhur nanti banyak yang berhalangan, maka saya alangkah lebih baiknya panel dengan Pak Zul ya, agar nyambung apa yang menjadi harapan kita semua itu nyambung. Nah, sebelum saya menjelaskan ini, grup dan roadmap ini, izinkan saya untuk meneliti ya. Saya meneliti ya, apa yang diteliti. BRIN saya teliti, Badan Pembina Ideologi Pancasila saya teliti, terkhusus Pancasila itu sendiri saya teliti, tulisannya Mas Najib ya, yang dibahas tadi Pak Rektor juga saya teliti, pernyataannya Ibu Trina juga saya teliti, kemudian Pak Zul juga saya teliti. Tidak hanya sekarang setelah pemaparan selesai, di hotel saya juga meneliti. Artinya saya meneliti itu sepanjang waktu saya memiliki kesadaran. Nah, tadi Pak Rektor sudah bilang tentang torekot atau jalan. Jalan itu maksudnya ya roadmap itu. Nah, karena ini identitasnya adalah Islam, saya tidak akan keluar dari Islam. Jadi kekuatan UIN Mataram adalah di Islamnya itu sendiri, secara ajaran, secara agama, aspek sosiologi, dan juga geografi. Nah, akan sampai ke sana. Jadi intinya adalah sebagai makhluk peneliti itu harus kerangka kita ini mau ngapain, kan gitu. Ini adalah jalan. Kalau di Islam torekot ya akan ke Tuhan kan gitu. Di dalam Al-Quran jelas ya, kita harus meneliti ayat-ayat kauniyah dan anfus. Hanya ada dua aja, meneliti di luar diri kita dan meneliti diri kita sendiri. Nah, harapan saya adalah bahwa UIN Mataram menjadi pusat penelitian ilmu sosial Islam di wilayah timur. Harapan saya, makanya saya tadi bicara dengan Prof. Atin juga seperti itu. Kenapa ilmu sosial? Karena karakternya berbeda dengan ilmu alam. Mohon maaf, Pak Handoko adalah basicnya adalah ilmu alam. Mas Najib dari sosial. Tetapi apakah pikiran Pak Handoko ya dengan Pak Najib ini sudah sinkron atau belum? Saya teliti, kan gitu. Saya teliti. Kebetulan saya pribadi sebagai direktur Real Thinker Institute itu meneliti pikiran. Sebagaimana Cak Nur ya, yang Cak Nur, Allah yarham. Dan sebenarnya gagasan saya itu adalah gagasannya Cak Nur, gagasannya Gus Dur, gagasannya Prof. Azumardi, gagasannya Pak Amin Abdullah. Itu saja ya. Nah, saya ingin menyegarkan itu dalam konteks tema hari ini, yaitu apa? Orang bilang itu Indonesiaisasi, indigenous ya. Nah, kemudian kita masuk pada judul ya. Jadi saya presentasi seperti skripsi ya, tesis dan disertasi. Mohon maaf saya sebagai murid ya. Anggap saya sebagai murid peneliti, Bapak Ibu sekalian sebagai pengujinya. Silahkan uji pikiran saya. Kira-kira seperti itu. Oke, dari judul aja. Indonesiaisasi dan kemandirian ilmu sosial, apa urgensinya?
Gitu. Apa urgensinya? Apakah ilmu sosial itu bisa diindonesiakan? Kalau begitu ilmu sosial akan menjadi partikular dong. Bagaimana dengan sisi universalitasnya? Kan gitu. Apakah ketika meneliti secara antropologis masyarakat Mataram, kemudian konsumennya adalah masyarakat Mataram, atau bisa diterima oleh manusia manapun, para peneliti di seluruh dunia? Nah, artinya apa? Indonesianisasi itu goal tujuannya adalah internasionalisasi ilmu sosial. Jadi Clifford Gert ya meneliti secara antropologi masyarakat Jawa di Jawa Timur itu tidak dikatakan ini adalah hasil produk dirinya mengeklaim ya, ini claim of truth ya, mengeklaim bahwa ini berlaku secara universal. Tetapi dampaknya adalah para peneliti lokal kita ketika meneliti masyarakat kita sendiri ada ketergantungan teori pada Clifford Gert. Ada ketergantungan pada teori Peter Carey. Saya tidak anti ya, saya tidak anti pemikir-pemikir barat, peneliti barat, saya tidak. Dalam kerangka itu kita harus melihat teori-teori barat itu secara kritis. Itu saja. Jadi tidak serta-merta teori barat itu cocok dengan kondisi masyarakat Indonesia. Ya, itu berkaitan dengan relevansinya. Yang pertama claim of truth, setiap penelitian harus memiliki claim of truth. Yang kedua adalah memiliki relevansinya dengan keadaan lokal. Tujuannya jelas. Yang kedua, mohon maaf, yang sebelumnya, oke, harapannya, nah ini sebentar, orang-orangnya itu. Jadi saya pakai teori ini, ya, ini sudah dibicarakan di mana-mana oleh Profesor Said Farid Alatas, ya, di sebelah. Pertama adalah Pak Karno. Bagi saya Pak Karno adalah tokoh ilmu sosial Indonesia, genuine sekali. Saya katakan. Yang kedua, adalah pionir, ya, pionir menemukan relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan. Tidak serta-merta penelitian itu terpisah dengan kekuasaan. Dia selalu butuh kekuasaan. Ya. Yang kedua, Edward Said, semua orang udah tahu tentang teori orientalisme, diskursus. Jadi diskursus itu adalah bagian kita meneliti secara kualitatif, bukan kuantitatif ya. Kalau kita terjebak pada kuantitatif, artinya kita sebagai konsumen ataupun sebagai peneliti empiris. Nah, itu ketergantungan dunia ketiga. Kita nih didesak oleh para peneliti-peneliti luar, bukan didesak ya, secara tersembunyi ya, itu untuk meneliti secara empiris. Kita nggak boleh bertanya tentang fondasi teori itu. Ya kan gitu. Nah, nanti saya ceritakan. Oke, jadi alatnya apa agar mandiri? Yang pertama Foucault, yang kedua adalah orientalisme. Orientalisme jelas dia hidup ya, Pak Profesor Dr. Edward Said, seorang Palestina Amerika yang hidup di tengah-tengah pusat ilmu sosial dunia, yaitu di Amerika. Jadi untuk mandiri secara ilmu sosial itu memang ada relasi dengan kekuasaan. Dan yang merespon itu adalah orang Barat itu sendiri, yaitu orang-orang Amerika sendiri, peneliti Amerika sendiri. Kita baru ngeh, oh ya hebat, ya Edward Said hebat. Setelah dikukuhkan oleh pusat ilmu sosial dunia pertama, ya. Jadi apa pusat dunia ilmu sosial pertama itu? Yaitu Amerika Serikat, yang kedua Inggris, yang ketiga Perancis. Nah, sebelum masuk ke sana, belum lupa, jadi cita-cita saya itu adalah modelnya seperti Jepang dan Jerman. Mohon maaf ya Prof. Aton, saya sedikit kurang terlalu percaya dengan Scopus. Ada hubungan ya, ada hubungan antara dominasi ekonomi dan politik, apakah paralel dengan pusat ilmu sosial dunia. Kalau Prancis, Inggris, Amerika, Prancis dan Inggris itu ada paralel dia. Ekonomi politik dominan menjadi pusat ilmu sosial dunia. Tetapi Jepang salah satu yang memiliki kekuatan setidaknya ekonomi tapi tidak menjadi pusat ilmu sosial dunia. Mengapa? Ya, saya tidak ingin masuk ke sana, tapi yang jelas di Jepang itu dia memiliki standar sendiri, yaitu
bukan jurnal berkala, bukan. Dia membuat suatu penerbitan yang bersifat nasional, berbahasa nasional. Jadi dalam kerangka kemandirian itu, ya, mohon maaf kalau saya ini lagi proses penelitian soalnya. Saya belum pernah ke Jepang. Insya Allah saya akan ke Jepang. Nah, untuk membuktikan ini. Jadi di Jepang itu mereka membuat standar ilmu sosial sendiri dengan membuat itu tadi lembaga berbahasa nasional. Saya mengendorse ya kepada Bapak Jokowi ya, sebagai orang yang pertama, ya kan? Dan yang kedua Pak Handoko juga, dan berserta jajaran bawahannya untuk kemudian mereview ulang tentang pembuatan standar nasional ilmu sosial. Saya nggak bicara tentang ilmu alam karena karakternya berbeda. Oke, yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ketika kita mengajar ilmu sosiologi, Prof. Aton juga mengajar ilmu sosiologi, apakah sudah kita memasukkan ilmuwan-ilmuwan non-barat di kurikulum universitas yang berbasis Islam? Nah, saya tidak rasis ya, tetapi kita harus fair. Apakah kita sudah membahas secara profesional teori Ibnu Khaldun ya, untuk melihat misalnya bagaimana Mongol itu menguasai Tiongkok dengan teorinya Ibnu Khaldun. Dan Profesor Farid Alatas sudah membuktikan itu bisa ternyata. Profesor Ibnu Khaldun ketika sosiolog barat mengatakan dia orang hebat, kita baru berkata hebat. Yang keempat adalah Profesor Farid Alatas, saya sendiri berinteraksi dan beberapa kali mengadakan pertemuan. Oke, ini baru pengantar ya. Selanjutnya, saya mau cepat aja. Berapa menit, Ibu? Oke, terus kita diskusinya setelah duhur. Jadi grup itu maksudnya apa sih? Kenapa kita itu grup? Dasarnya apa? Ya gotong royong, bersilaturahmi dan seterusnya, membuat semacam komunitas epistemik. Dengan cara apa? 3. Yang pertama bermitra. Kita bermitra sama pemerintah, sama BRIN, institusi satu dengan yang lainnya, juga berkompetisi. Karena ego intelektual itu kita harus hadirkan di dalam kertas-kertas kerja penelitian. Yang ketiga, ini yang penting, ini validasi. Itulah orang yang sering menyebutnya kelompok peers. Jadi tanpa peers, kelompok-kelompok komunitas ini tidak bisa memvalidasi satu dengan yang lainnya. Kelemahannya adalah kita tidak menghargai tulisan ilmuwan-ilmuwan peneliti di sekitar kita. Sebagai contoh misalnya, fakultas di sini apa Bu? Adab ada ya? Enggak ada ya? Usuluddin. Apakah tulisan ilmuwan-ilmuwan ya dari Fakultas Usuluddin dibaca oleh fakultas yang lain? Misalnya apa Bu? Syariah. Di lingkungan sendiri saja. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kefokusan yang telaten dan seterusnya. Sama ketika kita membaca tulisan-tulisan orang barat atau peneliti-peneliti barat. Itu sesederhana itu. Kalau tidak, ada yang bermasalah di antara kita, di antara komunitas peer ini. Maksudnya itu. Kemudian roadmap. Roadmap itu adalah peta ilmu sosial berbasis Pancasila. Nanti saya terangkan. Ini bukan propaganda ya, bukan propaganda. Tapi betul-betul menurut saya integratif dan ilmiah. Enggak dipaksain. Jadi apa yang saya mau untuk meneliti itu semua cerita saya ingin mencari legitimasi komunitas epistemik ya berarti grup ini. Kemudian menjadi manifestasi peta jalan penelitian berbasis Pancasila. Ya itu kan kekuatan politik. Ya kan? Kata-kata Pak Karno itu kekuatan politik menurut saya. Untuk bisa tidak hanya kemandirian ekonomi politik dan budaya, kemandirian di bidang intelektual. Kita bicara tentang kolonialisasi ya, sumber daya alam diambil oleh para kolonial. Tapi kita nggak pernah bicara tentang selain itu, yaitu apa? Kolonialisasi pikiran, kolonialisasi teori, kolonialisasi bagaimana cara mendesain masalah. Kita tergantung, masih tergantung. Next. Nah apa masalahnya? Terus, saya mau cepat aja. Nah, sejarah Nusantara dan Indonesia, kita petakan. Indonesia, kita ngomongin Indonesia sejak kapan? 45 ya. Secara politik, yuridis itu sejak 45, tapi sebelumnya kita telah mengalami kolonialisasi. Mengalami kolonialisasi dalam aspek geografis, artinya kekayaan alam, dan mengalami kolonialisasi dalam bidang
pikiran. Jadi ada relasi hubungan manusia dengan kondisi geografisnya. Saya yakin itu teorinya Ibnu Khaldun itu selalu relevan. Bagaimana misalnya saya ingin tahu, saya nggak tahu apa-apa ya Pak ya tentang masyarakat antropologi Mataram. Saya betul-betul tidak tahu. Untuk tahunya apa? Ya bagaimana salah satunya adalah berinteraksi dengan kondisi alam di sini. Iklimnya, ya kan, cuacanya, relasi satu dengan yang lain. Saya dalam keadaan tidak tahu. Bukan tahu membuat menduplikasi teori barat, kemudian untuk melihat masyarakat Mataram. Tidak bisa begitu. Saya harus tanya dengan masyarakat Mataram. Orang-orang yang dituakan, tuan guru, kitab-kitabnya, teks-teks kunonya, kita harus bedah itu semua. Yang kedua, mengalami imperialisme dan kolonialisasi akademik. Kita harus menyadari bahwa imperialisme dan kolonialisasi itu tidak hanya secara ekonomi politik, sekali lagi, tapi secara akademik. Next. Nah, ketimpangan itu dengan saya sudah menyinggung tadi. Jadi ada ketimpangan secara akademik antara pusat ilmu sosial dunia dengan dunia ketiga. Kita harus sadar, ya. Ilmu sosial kita itu berada di orang mengkategorikan sebagai dunia ketiga. Nah, pusat ilmu sosial yang pertama yaitu Amerika Serikat, yaitu mereka membuat kerangka teori dari sana. Yang kedua, menjadi pusat standar ilmu sosial. Saya ulangi lagi. Yang ketiga, menjadi produsen pengetahuan. Yang keempat, menjadi periset teori dan empiris. Nah, yang terakhir ini penting nih. Mereka memiliki kemampuan dan mensosialisasikan fondasi-fondasi teori pada saat yang sama melakukan riset empiris. Ya, ada yang masuk ke sini, ya, ahli botani misalnya. Masuk ke sini, ada yang dari sana juga, tidak terlalu banyak mengkolek data di wilayah Nusantara, ya. Nah, mereka melakukan dua hal, empiris ya, dan juga teori. Sementara periset kita, ya, sebelum kolonial dan setelah kolonial itu hanya periset empiris. Saya pribadi pernah itu berbicara dengan seorang peneliti dari Ibu Tung. Bu, boleh nggak saya meneliti teori? Teori apa, Mas? Nah, saya punya bahan. Ibu kayaknya membuat satu penelitian, ya, penelitian tentang demokrasi gitu. Sampelnya di Jogja dan Sumatera dengan teori, Mas. Boleh nggak, Bu, kalau misalnya kita meneliti teori dulu, kita buat teori identitas dulu berbasis ya yang kita miliki. Nah, waktu itu belum ada jawabannya. Artinya apa? Kondisi kita adalah bahwa kita tidak terbiasa meneliti teori. Ya, ini penting sekali. Jadi periset kita adalah meneliti hal-hal yang bersifat empiris. Terus, next. Nah, ini ketimpangan pusat kekuasaan dan sumber pengetahuan. Ya, ada sumber pengetahuan. Kita tidak menjadi sumber pengetahuan. Nah, saya sudah menjelaskan tadi apakah koloni sosial dunia khususnya adalah Belanda menjadi pusat dan pabrik ilmu sosial dunia, dan negara ketiga sebagai konsumen dan penyedia bahan baku. Jawabannya tidak. Nah, dalam kasus Jepang menjadi salah satu ekonomi terkuat Asia, tapi tidak menjadi pusat ilmu sosial. Prestis dan standar adalah jurnal nasional dengan bahasa nasional Jepang. Next, saya ulang-ulang ini. Hipotesa saya begini, saya memiliki hipotesa universal dan sekaligus partikular. Jadi ada atau terdapat relasi, ya, antara kekuasaan dan pengetahuan serta ilmu yang berdikari, kan gitu ya. Nah, next. Nah, relasinya begini, kekuasaan, pengetahuan, ilmu sosial yang berdikari. Nah, saya maunya mendorong UIN Mataram itu menjadi pusat ilmu sosial keislaman, ya, yang mandiri, yang otonom itu tadi. Terus, bagaimana mencarinya? Ya, harus dicari, ya, dasar kekuasaan, kemudian pengetahuan secara integral dan natural. Ya, di dalam saintifik itu sesuatu yang bersifat integral biasanya dicari, tidak parsial, dan juga alamiah, tidak dipaksakan. Next. Nah,
Indonesiaisasi dan otonomi ilmu sosial itu ada dalam pembukaan undang-undang. Jadi sudah ada di dalam undang-undang itu. Artinya apa? Indonesiasi ilmu sosial itu memiliki afinitas dengan norma dasar tertinggi hukum nasional. Artinya usulan kita itu sebenarnya secara tidak langsung adalah memiliki mandat konstitusi. Nah, apalagi yang kedua, Pancasila kita sering lupa ya sebagai falsafah world view. Apa bedanya world view dengan filsafat? Kita nggak pernah gali itu. World view atau kalau di Mataram ada istilah nggak Bu? Pandangan dunia itu apa istilah padanannya kalau di sini? Saya nggak tahu ya. Nanti dicari. Itu lebih tinggi dari filsafat, ya. Lebih tinggi dari filsafat. Jadi artinya Soekarno itu ingin agar Pancasila menjadi world view-nya. Itu kan universal dia. Dalam arti apa? Dia bisa kemungkinan dijustifikasi karena ada kata-kata Pak Karno internasional. Nah, berarti fungsi sebagai alat pemersatu NKRI harga mati kan berbasis Pancasila itu betul, ya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah persatuan melawan imperialisme, kolonialisasi, ekopol dan akademik. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar dan negara artinya memiliki mandat konstitusi untuk membuat suatu ilmu sosial yang mandiri. Next. Kata-katanya jelas ini, ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Jadi tujuan presentasi saya adalah bagaimana menjadi peneliti yang merdeka dan juga maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Saya yakin para founding father pada saat membuat itu, ya, mengenyahkan penjajahan, bahasa Inggrisnya kolonialisasi, itu tidak hanya membuat suatu negara yang betul-betul merdeka tanpa intervensi Belanda dan yang lainnya secara fisik, enggak seperti itu, tidak seperti itu. Maknanya lebih luas lagi, yaitu kemerdekaan dalam bidang akademik juga. Ya, next. Berarti apa? Pembukaan preambul undang-undang itu artinya adalah kemerdekaan dari okupasi geografi akibat kolonialisasi pertama, yang kedua kemerdekaan okupasi dari pola pikir, yang ketiga kemerdekaan dari okupasi akademik. Next. Nah, Wit Ansung jelas ya, ini kata-kata Pak Karno jelas tuh. Sebagai fundamen, filsafat, pikiran dan seterusnya, ada kata-kata politik juga. Dalam konteks ilmu sosial artinya produk ilmu sosial asli Indonesia yang kita maui itu merupakan manifestasi atau pandangan dunia Pancasila yang menyingkap keberagaman kerangka ilmu sosial. Itu sudah ada, saya menemukan ini Pak, coba. Ini buku sosiologi dan antropologi untuk anak SMA tahun 87. Ya, tetapi luar biasa. Dia sudah ditulis walaupun untuk anak SMA gitu. Menurut saya ini luar biasa. Di kurikulum kita pelajaran sosiologi tidak dimasukkan ini. Nah, kemudian next. Alat pemersatu NKRI melawan imperialisme. Artinya konteksnya apa? Konteksnya dalam ilmu sosial adalah menjadi produk ilmu sosial asli Indonesia, manifestasi dari ideologi Pancasila melawan kolonialisasi akademik, penyingkapan keanekaragaman apapun itu, suku, bahasa, adat, agama, flora, fauna dalam kerangka menjadi pusat sosial dunia. Jadi goal terbesarnya adalah menjadi pusat ilmu sosial dunia. Kalau misalnya Amerika, Inggris, Prancis memiliki cita-cita ingin menjadi pusat ilmu sosial dunia dan tercapai, kenapa kita tidak punya kan gitu? Boleh ya bercita-cita. Oke, next. Nah, ini Pancasila sebagai metode berjuang, ini kata-kata Pak Karno artinya apa? Artinya ini ada jiwa pemersatu roh ini. Jadi meneliti kalau nggak ada rohnya ya hanya rutinitas untuk upgrade karir kita kan gitu. Itu boleh-boleh saja, tapi lebih daripada itu sebagai insan apalagi muslim ya, peneliti harus memiliki rohnya. Artinya apa? Ada empati terhadap masyarakat, tidak tergantung pada penelitian lokal ya. Orang Indonesia biasanya meneliti lokal ya, mana Sulawesi, Sumatera itu menjadi euforia ya, seolah-olah itu setelah itu tidak ada lagi. Kita perlu menyuntikkan dalam diri kita itu terbiasa meneliti di luar. Saya pribadi ya pada saat mengamati konflik Ukraina Rusia, saya mencoba kontak dengan orang-orang sana dan akhirnya ketemu namanya Dr. Dragana.
Dia adalah ketua pusat geostrategik antara Serbia dan Rusia. Dan secara enggak apa ya istilahnya tidak saya harapkan, dia mau meneliti dengan saya. Ya, artinya apa? Ya, BRIN oke, enggak ada masalah. Artinya hal-hal yang bersifat seperti itu selalu terjadi ya. Next. Nah, maksud saya adalah membina mental kita itu ada mental kita meneliti di luar. Sebagaimana pesan dari Mas Ahmad Suwaidi, kita harus meneliti keluar. Dia fokus ya, dia fokus di Asia Tenggara ini. Dia keluar, meneliti di luar. Kemudian ini sudah ya, next. Nah ini mandatnya, artinya memiliki dasar konstitusi, terus panjang sekali ini beritanya. Ini berapa menit lagi, Bu? Terus next. Nah, next. Terus. Sebelumnya. Nah, Indonesiasi ilmu sosial, tadi sudah. Terus next. Kira-kira beginilah diagramnya. Jadi infrastruktur ya. Jadi BPIP, harapan saya BPIP itu bisa menjelaskan tentang infrastruktur ilmu sosial di Indonesia. Saya nggak bicara ilmu alam ya. Kemudian di atasnya itu ada suprastruktur. Di luar Wet Onsung, yaitu worldview pandangan dunia itu ada filsafat, ada ideologi, ya ada konstitusi, ilmu-ilmu sosial dengan segala keragamannya itu adalah menjadi suprastrukturnya. Next. Nah, peta jalan gagasan penelitian. Nah, kemudian kita bridging nih, peta jalan gagasannya seperti apa? Ada dua hal yang terpenting dalam klaim dan peta gagasan penelitian atau roadmap, yaitu soal klaim kebenaran ilmiah dan relevansi. Saya ingatkan lagi, dalam dunia saintifik, klaim kebenaran ilmiah itu harus ada. Kita harus mengeklaim. Kalau nggak ada klaim, bagaimana? Nggak ada kompetisi, nggak ada cross check. Peersnya nggak jalan, dan relevansi. Nah inilah yang penting. Ilmu sosial kita harus relevan dengan kondisi kita. Next. Nah ini nggak perlu. Ini bridging ya yang saya sudah catat nih. Jadi maksud saya begini. Maksud saya adalah ketika Pusat Ilmu Sosial dan Keagamaan berdiri di UIN Mataram, maka harus ada itu peta-petanya satu-satu itu. Nah saya sudah membuat itu. Nah, urgensi dan afinitas historis geografis intelektual jelas ya. Berdikari, gerakan non-blok, konferensi Asia itu kekuasaan. Tapi itu semua berrelasi dengan akademik. Terus next. Bagian akhir aja. Nah, sebentar sebelumnya. Nah, ini bridging, contoh-contoh saja. Ya, ketergantungannya itu seperti apa? Saya sudah catat. Terus nah ini implikasi desain penelitian bagi ilmuwan wilayah pinggiran dan pusat. Nah kemudian, ini yang sering mengganggu kita. Ada ketergantungan perumusan masalah ya, karena pola relasi yang timpang tadi, ada ketergantungan perumusan masalah penelitian, originalitas perumusan masalah terganggu, kebergantungan metode, pengendalian tema. Nah kalau kita meneliti tema yang bukan dari original kita, ruh kita itu sudah hilang ya. Ruh kita itu sudah hilang. Misalnya kita meneliti untuk hanya semata 100% karir, sebagian diri kita itu hilang. Nah kemudian pengendalian prioritas, mana yang lebih prioritas ini? Kita harus origin menurut kita. Jadi masyarakat Mataram, ilmuwan-ilmuwan di sini harus memiliki tema-tema yang prioritas itu yang pembatasan telah negeri sendiri, kasus bersifat tunggal dan empiris. Nah kita terjebak pada pembatasan telah di negeri sendiri, kita nggak ada pembanding dengan negara lain, dan kasusnya bersifat tunggal dan empiris. Next. Oke, kalau di luar ilmuwan-ilmuwan itu selalu membandingkan ya, pembandingan itu ekstensif dan bersifat lintas negara. Terus, alatnya apa? Nah ini meta-analisis, teori keberagaman, ini teori-teori sosiologi ya, postkolonial, eurosentrisme, orientalisme, kita harus terbiasa dengan ini. Kalau mau penelitian yang bersifat kualitatif ya. Terus, next. Terus. Nah ini contoh-contoh aja nih. Yang bagian akhir. Terus, sebetulnya retorika
Nah ini, Bapak Ibu sekalian, biasanya ilmuwan itu tergantung pada jurnal. Nah, di luar itu lebih dari itu. Jadi, kalau Scopus itu sebagai tertinggi, itu belum tertinggi. Di atasnya itu ada lagi, yaitu produk penelitian itu bagaimana berefek pada masyarakat. Artinya apa? Retorika di situ bermain. Nah, kadang kita kan malas ya ngomong tentang ilmu macam-macam di podcast, YouTube, malas kita. Nah, ini penyakitnya. Jadi ilmu sosial itu intinya adalah bagaimana produk pengetahuannya berefek pada sosial. Jadi kita harus tampil, kan gitu. Itu namanya retorika ilmu sosial. Atau istilah orang-orang sosiologi disebut politik sosiologi. Next, teori kognitif, meta analisis, jelas ini ya. Ini ada agak-agak kelas berat. Kritik terhadap keadaan ilmu sosial, jadi kita harus mereview ilmu sosial. Tidak hanya tema yang mau kita review, tapi ilmu sosialnya itu kita review. Meta teori, artinya kita juga mereview struktur dasar teori dan konsep. Meta metode juga kita harus menemukan metode yang menurut kita. Analisis data, kita harus menganalisis data, ini implikasi dari atas. Nah ini yang penting ilmu sosial, kalau mau meriset teori. Jadi kita harus menelaah filsafat ilmu sosialnya, sosiologi pengetahuannya dan sejarah gagasan, telaah asumsi konsep manusia, telaah ilmu sosial naturalis, reduksionis dan normatif. Nah, yang normatif yang ketiga ini bisa menjadi justifikasi. Ya, di dalam ilmu sosial itu ada yang bersifat naturalis, artinya ilmu alam kita pakai untuk meneliti, ini biasanya kuantitatif. Yang kedua reduksionis, artinya ilmu alam kita reduksi menjadi ilmu psikologi, ilmu alam, ya, kajian-kajian manusia berbasis saraf, itu adalah reduksionis. Normatif ada lagi. Nah, yang normatif ini memiliki afinitas yang kuat, ya, harus memiliki afinitas yang kuat terhadap norma kita. Nah, ini yang bertanggung jawab menurut saya adalah Ketua BPIP, menjelaskan, mengevaluasi dan memberikan petuah-petuah fatwa ilmu sosial secara normatif. Next. Ini meta analisis. Terus next terakhir. Terus pembagian kerja nggak perlu. Nah, konsep sebentar sebelumnya sudah mau selesai ini. Jadi intinya adalah kita harus memiliki standar ilmu sosial. Apa itu? Konsepnya harus orisinil, teorinya harus jelas, modelnya juga harus jelas, metodenya harus jelas. Oke, BRIN memiliki template. Kita pakai, tetapi tidak satu-satunya. Terus next. Nah, jadilah Mbah Mujair ya. Anda semua kita ini kan pernah makan ikan mujair ya. Itu penelitinya siapa? Penemunya siapa? Ada yang tahu? Ikan mujair? Hah? Ya, next. Ini penemunya. Dan kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu sekalian klik mujair, ini penemunya orang Jawa Timur. Bagaimana caranya ini? Ini selevel. Jadi Indonesia tidak blank sama sekali dari para ilmuwan yang mandiri. Ya, Mbah Mujair ini konon ya ceritanya itu adalah orang yang jual sate, bangkrut, kemudian kreatif meneliti ikan ya di pinggir laut Blitar sana. Jaraknya itu 30 kilo, berjalan selama kurang lebih ya 24 jam gitulah bolak-balik sampai pada penelitian yang ke-11 kali. Jadi dia ambil ikan itu di laut, ya ikan payau ya, kemudian diambil, dimasukkan di gentong di rumahnya itu, ikan tawar, kemudian dicoba itu ikan itu, ya dicoba hidup. Akhirnya pada percobaan yang ke-11 kali, akhirnya bisa proven ya bahwa ikan itu yang dinamakan mujair itu bisa hidup di air tawar, akhirnya dibudidayakan sampai sekarang. Itu diakui. Nah, bagaimana dengan yang satunya Cornelis van Vollenhoven, orang Belanda. Terus maaf ya. Next. Nah, ini kalau Bapak Ibu berkecimpung di dalam hukum biasanya kenal Cornelis van Vollenhoven, ya. Para peneliti kita tentang hukum biasanya ini ada penemuan hukum adat nih, biasanya mengarahnya kepada Cornelis van Vollenhoven. Nah, yang dilakukan adalah van Vollenhoven ini sebagai orientalis itu kan mengamati observasi adat di Indonesia kan. Kemudian muncullah hukum adat.
Para founding father kita memformalisasikan tentang adat itu dari sini. Dari teorinya Cornelis van Vollenhoven. Artinya mohon maaf para founding father kita juga masih bergantung ya. Masih bergantung pada itu. Karena apa? Buktinya kita lihat sendiri kalau kita riset sejauh mana itu hukum yang bikinan Belanda dengan asli Indonesia itu berapa persen? Bapak Ibu sendiri sudah mengetahuinya. Terus next. Nah, Mbah Muhajir, penemu ikan mujahir, mendapatkan penghargaan pemerintah Hindia Belanda melalui asisten riset Kediri, mendapatkan penghargaan konsul komite perikanan Indo-Pasifik 53, 11 kali percobaan dengan menurunkan kadar air dalam gentong, ikan mujahir populer di kolam, telaga, sungai, danau, dan di Indonesia. Itulah jasa dari Mbah Mujair ya. Apakah dia ilmuwan sekolah? Enggak. Apakah dia bergelar doktor, nulis jurnal? Enggak. Tetapi kan proven, bukti ya, orang Belanda mengakui, seluruh dunia mengakui. Terus next. Nah, kemudian pernah dengar ini ya, penyair Ronggo Warsito ya. Kita kenalnya itu kesannya yang positif aja. Ternyata juga Ronggo Warsito juga menjadi pegawai pengumpul ya, pengumpul naskah-naskah kuno pada masanya. Ronggo Warsito bekerja di Belanda. Artinya apa? Artinya politik masa itu ya, yang sehebat Ronggo Warsito tidak menjadi filolog. Apakah kita pernah mendengar bahwa kamus bahasa Jawa oleh Ronggo Warsito? Nah, Bapak Ibu coba teliti. Padahal yang berjasa adalah Ronggo Warsito. Ronggo Warsito adalah pujangga besar budaya Jawa, pengumpul bahasa dan sastra Jawa, penyumbang filologi, informan lokal bahasa Jawa, para filolog Belanda. Nah, para filolog Belanda itu dapat gelarnya saja, prestisnya setelah mengumpulkan data, mempekerjakan orang hebat seperti Ronggo Warsito. Dan ternyata Ronggo Warsito setelah diteliti dia juga ikut terlibat perang ya, melawan Belanda secara fisik bersama dengan Diponegoro. Next. Rumpius ya, ini terakhir ya, ilmuwan buta dari Ambon ya, terkenal dengan ilmuwan buta, kerja di VOC, dia dapat dari pengumpul lokal ya, apa itu? Yaitu tentang tumbuhan-tumbuhan dan kerang di Maluku. Akhirnya dia menjadi ahli botani. Artinya apa? Raw material dari kita semua sehingga dia menjadi seorang ilmuwan dunia. Kalau nggak ada raw material dari Indonesia gimana? Ya, artinya rempah-rempah diambil secara sumber daya alam, ilmu juga diambil. Ini bukti. Terus, oke. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang luar biasa dengarkan. Ya, saya kira betul-betul perdobrakan dan berpenelitian ya dari Pak Ma'ruf ya, semangat muda, jadi semua dapat kita peroleh di sini. Ya, kita tidak saja meriset demi Scopus ya, mungkin gitu ya message-nya. Tapi saya yakin banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan monggo, ini mumpung ada juga Pak Zulkarnain yang tadi sudah banyak penjelasan bagaimana kita bisa berkolaborasi dan masuk bersama-sama nanti di dalam BRIN. Ya, tadi saya baca sekilas ada satu periset boleh mengajukan 2 proposal. Ya, ataupun nanti ada di sana mitra riset itu apa maksudnya, mungkin seperti itu. Bapak Ibu monggo silahkan, ada yang bertanya. Pak Saleh, Mbak itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara dan peserta yang saya hormati, saya hanya merespon yang disampaikan oleh Pak Jul. Kalau kita menilik tentang Nusa Tenggara Barat ini memang sangat luar biasa kalau bicara tentang tradisi lisan. Dan saya sendiri sudah mengumpulkan lawas Sumbawa, itu ada sekitar 5.000 lawas Sumbawa yang sudah saya kumpulkan. Kemudian Popomen Sakeco
tradisi lisan itu ada sekitar 350 pertunjukan yang sudah saya kumpulkan. Dan buku tentang Sakeco tradisi lisan mungkin insya Allah akan segera terbit, nanti difasilitasi oleh LP2M. Dan pengantarnya nanti Pak Profesor Dr. Hedi Sriahim Saputra. Baik, di Lombok NTB, di NTB ini sangat banyak ya. Misalnya ada lawas, ada poposan, ya, ini perlu sampaikan, ada lelaka, ada bakayat, ini belum di Bima ada gambo, ya, orang nembang-nembang semuanya itu tradisi lisan. Bahkan terakhir saya juga menulis, tapi masih di Sinta Dua Pak. Belum bisa mengalahkan Pak Bahtiar, sudah sampai di Skopus. Ya. Tapi saya menulis tentang Belawas Pamuji. Karena ada semacam respon publik itu ketika dia menembangkan lawas Pamuji itu, dia itu menganggap sebagai doa keselamatan. Nah judulnya itu Belawas Pamuji, representasi doa keselamatan bagi sebuah masyarakat. Itu saya coba tulis. Dan memang luar biasa ya masyarakat kita itu kalau dia menembangkan itu, dia itu sampai menangis. Dan itu ada di lapangan Pak. Saya ke lapangan dan turun ke lapangan. Dan ada banyak lagi, belum lagi kita bicara tentang pelakunya. Pelaku penembang tradisi lisan itu. Penembang tradisi lisan itu terutama kaum perempuan. Itu mendapat hadikan yang sangat luar biasa, perspektif negatif ya dari masyarakat. Bagaimana cara kita mengelola ini, menghadapi yang seperti ini? Dalam budaya patriarki, budaya kita yang masih kuat kental tadi itu. Tapi saya coba menulis itu waktu itu. Nah ini juga kemudian ada bahasa juga ya. Terakhir saya coba menulis tentang, tapi ini saya menulis tentang bahasa Sumbawa. Bahasa Sumbawa itu kalau ketemu antara orang besar dengan yang kecil itu, ya, misalnya lebih besar kemudian kecil, selalu dia mengungkapkan kata saya. Padahal itu adalah sebuah bahasa Indonesia, bukan bahasa lokal, tetapi itu bahasa Indonesia yang sering kita pakai. Saya ingin bertanya Pak, misalnya kayak seperti itu. Tetapi di masyarakat Sumbawa itu dia tidak menggunakan kata lokal, misalnya kaji, tetapi dia menggunakan bahasa saya. Ini bentuk apa ini yang muncul di sebuah masyarakat, dan ini dalam terutama di masyarakat milenial kita hari ini. Ya, itu sudah sedang kita riset juga di Sumbawa. Nah kalau memang misalnya BRIN ingin melakukan untuk riset banyak sekali, misalnya kalau di Lombok, nah termasuk juga Pak Wahid, juga saya sering berdiskusi juga dengan Pak Wahid, terutama di masyarakat di atas. Itu ada di Sumbawa itu ada namanya desa di atas awan, Tepal. Masyarakat itu juga nembang, malam-malam itu dia nembang Pak, dan saya pernah ke sana itu tinggal sekitar 15 hari tinggal. Nggak ada alat teknologi, nggak ada macam-macam, ya kehidupan mereka. Tetapi satu sisi, nah ini kaitannya dengan ekonomi. Masyarakat itu kaya raya semuanya. Kenapa dia menjadi kaya raya? Karena memang penghasil kopi. Kopi Tepal, kopi Punik yang sering kita minum sehari-hari itu ada di masyarakat kita. Nah itu saya bilang ini luar biasa ini sumber daya alamnya, tetapi mereka masyarakatnya malam itu nembang Pak. Nembang berbahasa dengan lokal wisdom yang mereka miliki tadi itu. Tetapi ini belum pernah ada yang mencoba untuk melakukan riset secara mendalam. Ya keterbatasan juga sih. Nah misalnya kalau BRIN bersama dengan teman-teman yang ada di UIN misalnya ingin melakukan itu, saya kira itu bagus ya. Untuk kita lakukan riset mendalam tentang tradisi lisan termasuk bahasa. Bahkan tadi kalau itu saya setuju juga, bukan hanya kajian pusat sosiologi Islam, tetapi kalau bisa itu kan lebih banyak. Jadi pusat ilmu-ilmu humaniora menjadi pusat untuk ilmu humaniora Islam misalnya menjadi yang ada di NTB. Jadi ilmunya bisa masuk semuanya ke dalam itu menjadi penguat kita. Oke, itu aja Pak. Hanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang naskah, Pak. Kebetulan kami berasal dari Bima dan Bang Alan Malingi, Ibu Dewi itu teman diskusi kami. Di Samparaja itu memang banyak naskah. Kami sama Inaka Umari almarhumah itu pernah meneliti tentang aksara Bima. Dan saya ingin tentang aksara Bima itu minimal masuk jurnal Sinta 2 aja dulu, kalau nggak bisa Scopus. Di samping aksara Bima, di naskah-naskah di sana menggunakan aksara Arab Melayu. Ada memang yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan masih ada yang belum. Saya dulu pernah diajak sama Inaka Umari untuk mengalih aksarakan. Namun karena beliau meninggal, mungkin saat ini cuman Dewi itu sama Bang Alam. Sama ada namanya Ihsan sekarang yang di sana. Nah, persoalannya bagaimana agar naskah-naskah itu bisa kami sounding keluar gitu. Karena kalau nggak ada yang menulis keluar kan tidak diketahui orang ya. Memang sejak zaman dulu misalnya Henry Samberlo itu sudah banyak mengalih aksarakan dengan Inaka Umari. Tetapi masih ada naskah-naskah yang lain. Mungkin ada trik atau metode agar informasi-informasi dalam naskah itu bisa dibaca. Memang banyak dari peneliti UI juga sudah melakukan digitalisasi semua naskah, tapi ada juga yang tidak gitu. Banyak memang yang mau meneliti, tetapi menurut saya masih kurang, masih banyak yang perlu diteliti. Itu mungkin ada trik tertentu, hal apa aja yang bisa diteliti dari naskah-naskah itu. Dan naskahnya menurut peneliti itu termasuk yang banyak di Nusantara, salah satunya itu. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas saya dengarnya Pak Ma'ruf, menarik sekali diskusi mengenai kolonialisasi pengetahuan dan dekolonialisasinya itu. Yang mau saya tanyakan adalah sejauh mana isu dekolonisasi pengetahuan itu punya voice di BRIN gitu, atau di kantong-kantong rezim pengetahuan yang kita punya, katakanlah di BRIN atau di kampus-kampus gitu. Pertanyaan ini muncul karena yang kami dengar diskusi-diskusinya mengenai dekolonisasi pengetahuan itu masih dalam tataran gerundelan gitu ya. Belum kepada tataran aksi pemberontakan yang mengarah kepada dekolonisasi itu, dekolonialisme itu. Kami itu menarik sekali itu pikiran itu. Mudah-mudahan pikiran itu bukan sekedar nanti gerundelan atau praktisnya itu berada pada posisi in the middle of nowhere gitu. Sepi sendiri di tengah hiruk pikuk akademik dan intelektualisme dan manajemen pengetahuan. Nah, resonansinya sampai kemari Pak Ma'ruf. Contoh misalnya kami di grup riset grup sosial keagamaan itu, kenapa kami tadi memilih Indonesia bagian timur? Karena
terus terang ada kegelisahan tentang itu, bahwa konstruksi sosial, identitas, kebudayaan masyarakat Indonesia Timur, Eastern Indonesia itu banyak dikonstruksi oleh konsep-konsep yang diambil dari peneliti-peneliti Barat. Misalnya installing outsider inside. Misalnya konstruksi tentang Indonesia Timur yang ternyata oleh Errington itu Sulawesi masuk ke Barat malah misalnya gitu. Kemudian ada sistem-sistem diadik gitu. Nah, kami itu misalnya mencoba mempertanyakan ulang relevansi atau aplikasi dari itu, dari konsep-konsep itu. Adakah installing outsider inside? Adakah konsep baru tentang Indonesia Timur dan seterusnya? Adakah diadik itu, bukannya triadik dan seterusnya? Nah, itu kami mulai coba itu dengan teman-teman, ada Pak Suparman dan seterusnya, sehingga kita coba lihat itu di kawasan Indonesia Timur. Kemudian ya aksi-aksi lain adalah misalnya di roadmap saya pribadi sebagai seorang guru besar gitu ya. Misalnya saya hanya membuat roadmap itu sampai 2030. Mulai 2023 sampai 2030. Nah, pada 2030 itu saya masih 12 tahun sebelum pensiun sebagai guru besar misalnya. Lalu mau dipakai apa 12 tahun itu? Saya dalam hati pikiran, masa sih 12 tahun tersisa itu saya mengabdi kepada kapitalisme pengetahuan itu, gitu loh kira-kira. Masa nggak tersisa kita nikmati hidup itu untuk karena ada teman-teman di BRIN juga punya cetusan, tadi gerundelan atau cetusan. Semakin produktif kita, semakin skopus kita gitu ya, maka semakin ramai tepuk tangannya kapitalisme itu, gitu kira-kira. Itu orang BRIN yang punya suara itu. Itu temannya beliau-beliau di atas nanti ya. Yang ingin saya tanyakan itu apakah sekedar gerundelan di pojok-pojok atau di apa gitu ya, atau memang ada voice, ada posisi tertentu di dalam skema BRIN itu yang memberi tempat kepada suara-suara dekolonialisme pengetahuan itu, sehingga ya partikularisme nggak boleh dilupakan juga, nggak boleh hilang di dalam universalisme ini, karena universalisme itu dibangun oleh partikularisme. Bahkan di UGM itu udah muncul, dan munculnya sekali kemudian tidak di blow up, bahwa locality inspires globality itu sudah mendengung pada saat itu, tapi kemudian hilang-hilang lagi karena memang tekanan dari kapitalisme atau kolonialisme pengetahuan itu begitu kuatnya, dan suara-suara itu masih lamat-lamat. Begitu kira-kira Pak Ma'ruf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Prof terakhir, pertama tugas kita adalah mensosialisasikan, karena ilmu sosial ini ya, mensosialisasikan, mengadvokasi apa yang sudah ada. Ini gagasan saya ini memiliki kekuatan politik yang tidak bisa dibantah. Saya mengeklaim demikian. Jadi kenapa demikian? Karena ada BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang memiliki legitimasi bahwa Pancasila itu ideologi. Artinya actionnya ada. Dari mana? Peraturan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab itu? Ya Presiden memberikan instruksi. Dari mana? Dari BPIP. BPIP sebagai lembaga yang merepresentasikan kekuasaan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu dikelola oleh negara, ya, itu harus pertama dari sisi saintifik itu harus natural, harus integral dan seterusnya, ya. Dan itu sudah ada di kepala saya, karena kebetulan saya disertasinya Pancasila, jadi sudah ada itu secara saintifik dan mudah sekali dijelaskan. Yang kedua, memperkuat komunitas epistemik, ya. Ya kita aspirasikan itu, misalnya di sini ada
komunitas-komunitas podcast dan seterusnya, itu alat yang paling efektif itu. UIN Mataram berbicara tentang dekolonialisasi, UIN Jogja dekolonialisasi, ya kan? Jakarta begitu dan seterusnya. Nah, itu akan menjadi gerakan politik pengetahuan. Jadi pengetahuan harus berpolitik, harus didrive ke arah yang benar gitu loh. Ke arah konstitusi yang benar. Karena dasar konstitusinya jelas. Ya, makna kemerdekaan itu apa? Identitas kita itu apa? Kita masuk mengidentifikasikan bangsa Indonesia menggantungkan pada teori Habermas. Ya, kita hormat pada Habermas, tapi apakah relevan dengan apa yang kita punya? Raw materialnya kan kita yang paling tahu. Ya, dengan demikian afirmasi Pancasila sebagai philosophical grounds lah itu harus disaintifikasi lagi. Kira-kira begitu, Prof.